sudah hijrah ke Mesir ya? Part keempat 28 sampai 47. Bismillahirrahmanirrahim. Fir'aun yang angkuh. Sepeninggal Musa, keadaan Bani Israel di Mesir tidak berubah, malah tambah parah. Bani Israel ditindas dan dimelaratkan. Kalau dahulu di zaman Nabi Yusuf sebagai raja muda Mesir, Bani Israel itu kaya. Sekarang mereka miskin dan papa. Hah? Apa? Miskin dan papa. Apa? Oh. Kalau dahulu mereka dihormati, sekarang mereka dihina dan dinista. Tak ada hukum yang melindungi mereka. Mereka dibebani berbagai pajak yang berat, dikerahkan sebagai kuli untuk membangun jalan dan gedung-gedung. Kesalahan sedikit saja mereka bisa membuat Bani Israel dihukum mati atau masuk penjara. Bani Israel sudah menjadi suatu kaum yang bodoh dan tidak mempunyai cita-cita lagi. Untuk membebaskan mereka, itulah Musa tiba di Mesir. Kedatangan Musa disambut hangat oleh Bani Israel, juga cepat diketahui oleh para pembesar Mesir. Setibanya di Mesir, Musa segera memberitahukan kepada kaumnya bahwa ia telah diangkat menjadi utusan Tuhan, bahwa kedatangannya ialah untuk menyadarkan Fir'aun yang sesat dan membebaskan Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Selain itu, Musa juga mengingatkan kembali agama nenek moyang mereka, bahwa tiada Tuhan selain Allah yang harus disembah, bahwa Fir'aun itu orang ingkar yang melampaui batas. Mendengar Musa telah datang dan menjadi pemimpin Bani Israel, Fir'aun ingin juga melihat keadaannya. Maka tatkala pengawal istana memberitahukan Musa dan saudaranya ingin bertemu, Fir'aun segera menerimanya. "Hei, siapakah kamu berdua ini?" tanya Fir'aun dengan angkuhnya. Musa berdiri tegak di hadapan Fir'aun. Dipandangnya raja yang angkuh itu seraya berteletan pada tongkatnya. "Aku Musa, dan ini saudaraku Harun. Kami adalah utusan Allah kepadamu, agar engkau membebaskan Bani Israel dari perbudakan dan penindasanmu. Serahkanlah mereka kepada kami, agar mereka bebas menyembah Allah Tuhan kami," kata Musa dengan tegas. "Oh, jadi engkau inikah Musa yang dulu pernah kami asuh itu? Bukankah bertahun-tahun dari hidupmu bersama kami, mendapat pengajaran dan pendidikan sampai pandai? Bukankah kau ini pembunuh yang melarikan diri itu?" kata Fir'aun dengan suara mengejek. Musa menjawab bahwa menjadi anak angkat Fir'aun bukanlah kebaikan yang patut dibanggakan, sebab karena kekejaman Fir'aunlah maka ibunya menghidupkannya ke sungai Nil dalam sebuah peti, bahwa ia kemudian dipungut oleh istri Fir'aun sebagai anak, bukan karena kebaikan, tapi karena istri Fir'aun ingin memiliki anak laki-laki. Sedang mengenai pembunuhan itu, Musa mengatakan bahwa itu adalah kekeliruan yang telah mendapat pengampunan dari Tuhan. Musa pun menjelaskan bahwa dalam pelariannya itu ia telah diberi Allah ilmu pengetahuan. Pelariannya itu adalah suatu rahmat terselubung. Kemudian Musa menjelaskan pengangkatannya menjadi Rasul. "Maka dengarlah olehmu, hai Fir'aun, bahwa saya ini Rasul Allah. Dalam tugasku sebagai Rasul itulah Allah mengutusku kepadamu. Saya ajak engkau agar menyembah Allah, sebab tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Selain itu, bebaskanlah Bani Israel, sebab mereka sudah terlalu menderita oleh kekejamanmu," kata Musa dengan tenang. "Siapakah Tuhan yang engkau sebut-sebut tadi, Musa? Apa ada Tuhan yang lain yang patut disembah di muka bumi ini selain aku?" kata Fir'aun dengan sombong. "Ya, Allah Tuhan seru sekalian alam. Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Tuhan nenek moyangku juga," sahut Musa. "Siapakah Tuhan seru sekalian alam itu?" tanya Fir'aun. "Dialah Allah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala isinya," jawab Musa. "Siapakah Tuhan kamu berdua?" tanya Fir'aun. "Tuhan kami berdua ialah Allah yang kuasa menghidupkan dan mematikan segala makhluk," sahut Musa cepat. "Kalian berdua ini orang gila. Jika kamu berdua menyembah Tuhan selain aku akan menyiksa dan memenjarakanmu," sahut Fir'aun dengan marah dan dengan muka merah. "Apakah engkau akan menjalankan itu juga, sekalipun saya tunjukkan kepadamu bukti yang jelas dan nyata?" tanya Musa. "Tunjukkanlah bukti yang nyata itu. Jika kamu benar dari gila," kata Fir'aun semakin angkuh. "Baik," sahut Musa menjawab tantangan Fir'aun. Musa lalu melemparkan tongkatnya.
tempat itu menjelma menjadi seekor ular. Mula-mula ular itu kecil, kemudian semakin besar dan menakutkan. Ular raksasa itu lalu memburu Fir'aun. Fir'aun menjerit lari ketakutan. Tanpa memperdulikan kedudukannya, ia melompat dari tahtanya. Fir'aun memang sungguh ketakutan, mukanya pucat sekali. Hai Musa, demi jasadku mengasuhmu selama 10-an tahun. Hentikanlah ularmu itu, panggillah dia.